Anime ini berlatar di dunia di mana para iblis yang turun dari langit telah menguasai umat manusia. Satu-satunya kelompok yang masih bertarung untuk merebut kembali dunia manusia adalah para samurai. Namun, sebagian besar masyarakat yang telah putus asa mulai menyembah para iblis demi menyelamatkan nyawa mereka. Ironisnya, mereka justru sangat membenci para samurai yang dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan mereka. Cerita berfokus pada seorang remaja bernama Musashi yang bersekolah di sekolah pertambangan. Musashi adalah satu-satunya orang yang tidak membenci samurai, bahkan ia sangat ingin menjadi salah satu dari mereka. Sejak kecil, ia sering berlatih pedang dengan sahabatnya, Kojiro, yang ayahnya adalah seorang samurai. Meskipun begitu, Musashi menyembunyikan keinginannya ini karena takut dijauhi oleh masyarakat jika mereka mengetahui impiannya. Sepulang sekolah, Musashi menemui sahabatnya dan mengajaknya keluar dari kota untuk mewujudkan mimpi masa kecil mereka, yaitu membasmi para iblis dan menjadi samurai seperti ayahnya Kojiro. Namun, Kojiro menolak. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak lagi ingin menjadi samurai. Setelah merasakan betapa menyakitkannya dikucilkan dan dibenci hanya karena ia anak seorang samurai, Kojiro tidak ingin Musashi mengalami hal yang sama. Ia berharap Musashi melupakan mimpinya dan menjalani hidup normal sebagai penambang. Merasa kecewa, Musashi pun meninggalkan Kojiro. Keesokan harinya, Musashi dan teman-teman sekelasnya memulai hari pertama mereka sebagai penambang. Namun, bukannya bekerja, mereka justru dijadikan santapan para iblis. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Musashi tidak tinggal diam. Meskipun tidak membawa senjata, ia tetap berusaha melawan iblis tersebut, tetapi akhirnya dia malah terluka parah dan terpojok. Pada saat itulah, Kojiro datang menolong dan memberikan senjata milik Musashi. Bersama-sama, Musashi dan Kojiro bertarung melawan iblis itu, dan mereka pun berhasil mengalahkan para iblis itu. Namun, di sisi lain, ancaman yang lebih besar mulai muncul. Kishin, iblis tingkat tinggi yang jauh lebih kuat dari iblis biasa, mulai bangkit. Musashi dan Kojiro mendatangi tempat di mana Kishin itu berada dan segera mencoba melawannya. Namun, serangan Kishin tersebut justru berhasil mengenai mereka. Kishin tersebut mencoba merampas pedang milik Kojiro dan berniat memakannya. Kojiro teringat nasihat ayahnya, yang pernah mengatakan bahwa pedang adalah harga diri seorang samurai. Jika seorang samurai kehilangan atau pedangnya diambil orang lain, maka harga dirinya juga hilang. Dengan segenap kekuatannya, Kojiro berusaha mempertahankan pedangnya. Namun, iblis itu tetap berhasil memakan pedang tersebut. Musashi, yang juga mengetahui betapa berharganya pedang bagi seorang samurai, segera bertindak. Dia melubangi perut iblis itu dan berhasil mengambil kembali pedang milik sahabatnya. Kedua sahabat itu merasa sangat gembira karena berhasil mengalahkan Kishin tersebut. Mereka menganggap ini sebagai pencapaian pertama mereka sebagai seorang samurai. Namun, tiba-tiba sekelompok samurai muncul, menaiki sebuah benteng berjalan. Mereka adalah kelompok samurai Takeda, yang dipimpin oleh Naotora. Naotora memperingatkan Musashi dan Kojiro, bahwa Kishin yang mereka kira telah dikalahkan sebenarnya belum mati, dan sedang beregenerasi. Dia menyarankan mereka untuk segera pergi ke tempat yang aman, karena ia dan kelompoknya akan mengalahkan Kishin tersebut. Musashi tidak memperdulikan peringatan Naotora. Dia kembali menyerang iblis itu, karena tidak ingin membiarkan pencapaian pertamanya direbut oleh orang lain. Naotora, yang melihat Musashi dari kejauhan, tidak marah. Sebaliknya, dia merasa senang karena meskipun masih muda, Musashi menunjukkan tekad yang kuat seperti seorang samurai sejati. Musashi kemudian menghantam tanah dengan pedangnya, mencoba menggagalkan serangan dari kelompok samurai Takeda. Saat itu, Kojiro memberitahu Musashi bahwa kelemahan iblis tersebut terletak pada tanduknya. Mendengar informasi itu, Musashi dengan cepat menyerang dan mencoba menebas tanduk Kishin itu. Namun, pedangnya tidak cukup kuat untuk memotong tanduk tersebut dan malah patah. Di tengah situasi yang berbahaya itu, Naotora datang dan dengan kekuatannya dia berhasil memotong tanduk Kishin itu dan menyelamatkan Musashi. Dengan demikian, Kishin itu akhirnya berhasil dikalahkan oleh kelompok samurai Takeda. Setelah pertempuran selesai, Naotora meminta maaf kepada Musashi dan Kojiro,
karena telah mengambil kemenangan yang seharusnya menjadi pencapaian mereka. Merasa bersalah, Naotora memberi mereka hadiah berupa kristal yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan iblis. Beberapa hari kemudian, Musashi dan Kojiro memulai perjalanan mereka untuk mewujudkan impian mereka, yaitu membasmi para iblis dan menjadi samurai sejati. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, persediaan makanan Musashi dan Kojiro habis. Kojiro, yang sudah terbiasa hidup mandiri, memamerkan keahlian memancingnya pada Musashi. Kesal dengan kesombongan Kojiro, Musashi menantangnya dan mengatakan bahwa ia bisa menangkap ikan lebih banyak daripada Kojiro. Namun, tak lama kemudian Musashi melihat Kojiro terluka. Belum sempat bertanya apa yang terjadi, Musashi tiba-tiba diserang oleh seorang gadis bernama Sugumi. Meskipun tak siap, Musashi mampu menahan semua serangan Sugumi. Saat pertarungan berlangsung, terdengar suara lonceng yang memaksa Sugumi untuk segera pulang. Dia juga membawa kabur kendaraan milik Kojiro. Musashi dan Kojiro kemudian mengikuti jejak Sugumi hingga tiba di sebuah benteng samurai bernama Kosameda, yang mirip dengan benteng bergerak milik kelompok samurai Takeda. Mereka memasuki benteng itu dan bertemu kembali dengan Sugumi. Sugumi mengaku bahwa ia tak sengaja membawa kabur kendaraan mereka karena terburu-buru. Ia berjanji akan segera mengembalikannya. Saat berada di benteng, Musashi dan Kojiro kagum melihat desa yang terletak di dalamnya. Sugumi menjelaskan bahwa meskipun ini adalah benteng samurai, orang-orang yang tinggal di desa tersebut adalah penduduk biasa seperti petani, peternak, dan pengrajin senjata. Dia juga mengatakan bahwa ia telah menganggap penduduk desa ini sebagai keluarganya sendiri. Pada malam harinya, Musashi dan Kojiro diundang untuk makan malam bersama pemimpin kelompok samurai itu yang bernama Hideo. Hideo awalnya mengira Musashi dan Kojiro adalah samurai berpengalaman, karena ia melihat kendaraan mereka yang hanya dimiliki samurai kelas atas. Dia pun mengajak mereka bekerja sama untuk menghadapi iblis yang akan muncul dalam beberapa hari. Namun, Musashi dan Kojiro menjelaskan bahwa mereka hanyalah samurai pemula, dan kendaraan tersebut sebenarnya merupakan peninggalan ayah Kojiro. Setelah mengetahui hal itu, Hideo marah. Dia menganggap mereka tidak berguna dan langsung memenjarakan keduanya. Ternyata, Hideo adalah seorang yang sangat terobsesi mengalahkan iblis. Namun, para samurai bawahannya jumlahnya sangat sedikit dan lemah. Hideo memerintahkan Sugumi untuk membawa samurai berpengalaman agar bisa bekerja sama dengannya, tetapi Sugumi malah membawa samurai pemula. Hideo sangat marah pada Sugumi, dan sebagai hukuman, dia memutuskan untuk mengerahkan penduduk desa untuk melawan iblis yang akan datang, karena dia tahu bahwa Sugumi sangat menyayangi mereka. Musashi dan Kojiro berhasil melarikan diri dari penjara dan segera menuju tempat di mana kendaraan mereka disembunyikan. Di saat yang sama, Sugumi masih kebingungan mencari cara untuk menyelamatkan warga desa. Tiba-tiba, Musashi dan Kojiro muncul, mereka sedang mencari senjata mereka. Sugumi menawarkan untuk mengembalikan senjata mereka dengan syarat bahwa mereka harus membantunya menyelamatkan warga desa. Tanpa ragu keduanya setuju untuk bekerja sama. Sugumi kemudian mengalihkan perhatian Hideo, sementara Musashi dan Kojiro menghadapi para samurai bawahan Hideo. Pada awalnya, rencana mereka berjalan lancar, namun Hideo segera mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba melarikan diri dari desa. Warga desa, yang telah lama hidup dalam ketakutan, terlalu takut untuk melawan perintah Hideo. Mendengar itu, Sugumi langsung menyerang Hideo, karena dia menyadari bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan warga. Namun, Hideo dengan mudah mengungguli Sugumi dalam pertarungan. Meski begitu Sugumi tidak menyerah. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan kalah, karena nasib para warga desa berada di tangannya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Sugumi akhirnya berhasil mengalahkan Hideo. Setelah berhasil menyelamatkan warga desa, Sugumi memutuskan untuk bergabung dalam petualangan bersama Musashi dan Kojiro. Suatu hari, ketika mereka sedang beristirahat, pedang milik Kojiro dicuri oleh iblis tingkat rendah. Musashi yang melihat kejadian itu segera mengejar iblis tersebut untuk mengambil kembali pedang sahabatnya. Namun, ia kesulitan menghentikan iblis itu karena senjatanya tidak mampu menebas tanduk iblis tersebut. Tanpa sadar,
Musashi terus mengejar iblis hingga jarak yang cukup jauh. Di tengah pengejaran, ia bertemu dengan seorang pria misterius bernama Shirou yang dikelilingi oleh banyak pedang. Shirou kemudian meminjamkan sebuah pedang kepada Musashi, yang dikenal sebagai pedang Kitetsu, yaitu pedang khusus para samurai yang terbuat dari pecahan-pecahan besi dari tubuh iblis. Pedang tersebut memancarkan kekuatan luar biasa, dan dengan mudah, Musashi berhasil menebas tanduk iblis yang mencuri pedang Kojiro. Setelah itu, Musashi berterima kasih pada Shirou. Namun, ketika Kojiro dan Sugumi tiba, pria itu sudah menghilang bersamaan dengan pedang-pedang yang mengelilinginya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Sugumi menjelaskan kepada Musashi dan Kojiro bahwa mereka memerlukan pedang Kitetsu jika ingin memburu iblis. Hanya dengan pedang tersebut, tanduk iblis dapat dipotong. Mereka pun pergi menuju tempat pelelangan pedang Kitetsu. Namun sebelum itu, mereka harus melalui sebuah ujian pedang terlebih dahulu. Dijelaskan bahwa ujian pedang adalah fenomena khusus yang terjadi ketika seseorang memegang pedang Kitetsu, untuk menentukan apakah ia layak menjadi seorang samurai. Sesaat setelah menyentuh gagangnya, darah akan terasa mendidih, dan kekuatan besar berpacu dalam tubuh seolah membawa seseorang melihat masa lalunya. Mereka juga akan merasakan pengalaman hampir mati. Jika berhasil melewati semua itu, pedang akan bersinar sebagai tanda bahwa pedang tersebut menerima pemiliknya. Kojiro berhasil melewati ujian pedang, dan pedangnya memancarkan aura berwarna biru. Warna aura yang terpancar dari pedang akan mengikuti jiwa pemiliknya. Ada 5 warna jiwa: hijau, putih, kuning, biru, dan merah. Warna yang paling kuat biasanya berwarna merah. Di sisi lain, saat giliran Musashi, aura di sekitarnya berubah menjadi hitam. Dalam penglihatannya, ia melihat sesosok wanita yang tiba-tiba berubah menjadi sosok menyeramkan. Hal ini menyebabkan Musashi gagal dalam ujian tersebut. Musashi tidak menyerah dan mencoba lagi menggunakan pedang yang lain. Namun, hasilnya tetap sama. Seorang pembuat pedang Kitetsu kemudian mengatakan kepada Musashi bahwa ia mustahil menjadi seorang samurai. Karena menurut legenda, orang yang memiliki aura hitam akan selalu ditolak oleh semua pedang Kitetsu. Saat itu, tiba-tiba sekelompok iblis rendahan menyerang tempat tersebut. Kojiro dengan cepat menghunus pedangnya dan bekerja sama dengan para samurai lain untuk mengalahkan iblis-iblis tingkat rendah tersebut. Musashi yang menyaksikan hal itu, merasa sangat sedih karena tidak bisa bertarung bersama sahabatnya. Kojiro dan Sugumi terpaksa meninggalkan Musashi karena mereka dan para samurai lain harus pergi ke gunung untuk menghadapi Kishin. Namun, tiba-tiba Shirou, pria yang Musashi temui sebelumnya, muncul di hadapannya. Shirou berpura-pura bersimpati pada Musashi, karena dia tahu di dalam tubuh Musashi terdapat kekuatan dewi yang selama ini ia cari-cari, dan Shirou berniat mengambil kekuatan dewi itu dari Musashi. Ketika Musashi lengah, Shirou mendorongnya ke dalam lubang yang telah ia persiapkan, lalu melemparkan pedang Kitetsu ke dalamnya. Rencananya adalah memaksa Musashi memegang pedang tersebut, yang akan mengubahnya menjadi batu hitam. Dan setelah Musashi berubah, Shirou bisa dengan mudah mengambil kekuatan dewi dari tubuhnya. Namun, proses itu membutuhkan waktu, sehingga Shirou memerintahkan rekannya, Nanao, untuk mengawasi Musashi sementara ia pergi ke puncak gunung. Musashi yang jatuh terpaksa memegang pedang Kitetsu demi bertahan hidup, tetapi pedang itu menolak, menyebabkan tubuhnya perlahan berubah menjadi batu hitam. Dalam kondisi tersebut, Musashi masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Dewi Obsidian. Dewi itu memperingatkannya untuk tetap berada di dalam lubang, karena jika Musashi keluar, banyak orang akan memburunya demi mendapatkan kekuatan Dewi yang dimilikinya. Karena jika hal itu terjadi, sang Dewi pun akan lenyap bersama Musashi. Para samurai yang telah mencapai puncak gunung kebingungan, karena mendapati bahwa tanduk Kishin yang mereka lihat telah hilang. Tiba-tiba, muncul Shirou dan dengan angkuh mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh Kishin tersebut. Dia juga mengungkapkan niatnya untuk mencuri semua pedang Kitetsu milik para samurai yang ada di sana. Mendengar hal itu, para samurai tidak terima dan langsung menyerang Shirou. Namun, kekuatan mereka tidak sebanding dengan Shirou yang ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Sementara itu, di sisi lain, Nanao menarik Musashi yang awalnya dia kira telah sepenuhnya berubah menjadi batu hitam.
Namun, ternyata Musashi masih hidup. Mengetahui bahwa Shirou sedang menyerang para samurai, Musashi dengan cepat berlari menuju puncak gunung. Di puncak gunung, Kojiro berusaha mengalihkan perhatian Shirou untuk memberi kesempatan pada samurai lain menyelamatkan diri. Namun, Shirou dengan mudah mengalahkan Kojiro. Meski begitu, Shirou tiba-tiba menghentikan serangannya ketika menyadari bahwa Musashi berada di tempat tersebut. Melihat Musashi yang masih setengah bergabung dengan Sang Dewi, Shirou meremehkan kekuatan Musashi dan teman-temannya. Dia dengan santai memerintahkan Nanao untuk mengurus mereka bertiga sementara dia menonton pertarungan. Nanao langsung menyerang mereka dengan pedang Kitetsunya yang dapat terpecah menjadi 7 bagian. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, Musashi dan teman-temannya kesulitan mengimbangi serangan Nanao yang sangat cepat dan mematikan. Mereka kemudian berkumpul dan menyusun sebuah rencana untuk menghancurkan bilah pedang Nanao satu persatu, berharap itu bisa memberi mereka kesempatan untuk menang. Mereka pun mulai berpisah. Saat Nanao menyerang Musashi, Sugumi dengan sigap menahan pedang Nanao agar Musashi bisa menghancurkannya. Namun, Shirou yang mulai bosan melihat pertarungan itu, akhirnya mengeluarkan teknik pedangnya. Dengan kekuatannya, dia mengurung semua orang dan membalikkan gunung, menyebabkan semua orang terjatuh. Di saat genting itu, Sang Dewi yang berada di dalam tubuh Musashi menghentikan waktu untuk menyelamatkan Musashi. Dia tidak ingin wadahnya mati. Sang Dewi mengatakan bahwa ia hanya berniat menyelamatkan Musashi seorang diri. Namun, Musashi menolak tawaran tersebut. Baginya, jika hanya dia yang selamat, itu tidak ada artinya. Musashi merasa dirinya hanya manusia lemah yang tidak bisa hidup sendirian. Selama bersama teman-temannya, kekuatannya terus bertambah, dan dia ingin mewujudkan mimpinya menjadi samurai bersama mereka. Sang Dewi merasa bangga dengan ketulusan hati dan tekad Musashi. Maka, dia memutuskan untuk meminjam tubuh Musashi sementara waktu demi mengalahkan Shirou, sekaligus menunjukkan pada Musashi cara bertarung yang lebih baik. Dengan kekuatannya, Dewi mulai memulihkan keadaan gunung seperti semula dan menyelamatkan semua orang. Kojiro dan yang lainnya terkejut melihat perubahan wujud Musashi yang drastis. Dewi kemudian menjelaskan bahwa orang yang memiliki aura hitam bisa mengendalikan energi pedang, menarik, atau memisahkan energi pedang layaknya magnet yang kuat. Namun, karena keunikan kekuatan ini, pemiliknya sering kebingungan dengan pusaran magnetisnya, membuat mereka tak mampu menggunakan pedang Kitetsu dengan benar. Setelah memberikan penjelasan, Sang Dewi mulai menarik energi pedang dari para samurai. Sang Dewi kemudian menggunakan energi yang berhasil dia kumpulkan untuk mengalahkan Shirou. Sebelum kembali menyerahkan kendali kepada Musashi, Dewi berpesan bahwa dia telah menghabiskan sisa kekuatannya. Setelah ini, dia akan tertidur sementara di dalam diri Musashi untuk memulihkan kekuatannya. Setelah pertempuran selesai, Musashi kembali ke wujud aslinya. Semua orang kagum dengan kekuatan yang baru saja ia tunjukkan, dan mereka mengucapkan terima kasih atas perjuangannya yang luar biasa. Tak lama setelah itu, Musashi memutuskan untuk mencoba lagi ujian pedang Kitetsu. Dia tahu bahwa sebelumnya dia ditolak oleh pedang tersebut, karena keberadaan Dewi dalam dirinya. Namun, dengan Dewi yang kini sedang tertidur, Musashi ingin mencoba lagi. Sesuai dugaannya, kali ini dia diterima oleh pedang Kitetsu. Pedang tersebut memancarkan aura merah, salah satu aura yang paling kuat di antara pedang Kitetsu lainnya. Semua orang bersorak gembira atas keberhasilan Musashi.